Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya apakah terdengar? Iya Bu, sudah terdengar. Sudah terdengar ya. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya pada kegiatan diseminasi pada pagi hari ini, yaitu tentang aksi nyata budaya positif yang saya lakukan di SMP Negeri 2 Jepara. Sebelum kita mulai kegiatan di pagi hari ini, marilah kita bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam. Bagi yang beragama selain Islam, silahkan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata budaya positif, terutama yang bisa dilakukan di SMP Negeri 2 Jepara. Materi yang akan kita bahas pada kegiatan diseminasi hari ini yaitu yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Yang keempat, tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, tentang restitusi, terutama pada 5 posisi kontrol. Berikutnya yang keenam, yaitu tentang segitiga restitusi. Kita mulai dengan apa itu disiplin positif dan kebajikan universal. Oke, perubahan paradigma stimulus respon ini akan menghasilkan suatu teori kontrol. Nah, siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol ini berpendapat bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon berpendapat perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol mengatakan semua perilaku itu memiliki tujuan. Pada teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon mengatakan bahwa saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon mengatakan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon mengatakan model berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrol mengatakan bahwa model berpikir itu menang-menang. Nah, sebetulnya apakah sih makna disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah
menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bagaimana sih nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal sekarang ini sebagai profil pelajar Pancasila. Elemen-elemen apa sajakah yang terdapat pada profil pelajar Pancasila tersebut? Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. 3, bernalar kritis. 4, berkebinakaan global. Kemudian bergotong royong dan kreatif. Materi yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, teori motivasi eksternal. Teori ini bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang dilakukannya itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia berpikir bahwa apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, maka saya akan mendapat hukuman. Supaya saya tidak mendapat hukuman, maka saya harus melakukan ini. Itu adalah motivasi yang eksternal. Yang kedua, perilaku manusia yang berdasarkan motivasi eksternal yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kalau saya melakukan ini, maka saya akan mendapatkan ini. Kemudian yang ketiga, motivasi internal, tujuan disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, kemerdekaan menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah kepada diri sendiri. Selanjutnya tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apakah yang mereka ingin jadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, apakah ciri-ciri restitusi tersebut? Oke, ada 9 ciri restitusi.
Oke, ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke. Ini enggak muncul. Sebentar. Oke. Bagaimana share screen saya? Apakah sudah muncul? Oke, mungkin saya ulangi lagi ya. Tadi tentang ciri-ciri restitusi. Halo? Ya? Sudah Bu, muncul sudah ya? muncul. Sudah muncul ya? Oke. Ya, sudah muncul. Nah, ciri-ciri restitusi berarti tadi belum muncul ya? Oke, saya ulangi di materi tentang ciri-ciri restitusi. Apa sih yang dimaksud yang dimaksud dengan restitusi tadi? Saya ulangi lagi, mungkin tadi ada sedikit trouble di share screen-nya. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Nah, apa sih ciri-ciri restitusi itu? Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi dapat menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi inilah yang mendasari terbentuknya dari suatu keyakinan kelas. Mengapa sih kita perlu membuat keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja? Hal ini dapat kita ibaratkan, misalnya, mengapa sih kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Mengapa sih kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat masuk sekolah? Nah, peraturan ini itu jika kita tidak memiliki keyakinan kelas, jadi tidak memiliki keyakinan diri, misalnya tentang mengapa sih kita harus menggunakan helm. Mungkin awalnya kita menggunakan helm itu tujuannya tadi ya, memiliki motivasi eksternal, menghindari hukuman, jadi supaya tidak ditilang oleh Pak Polisi, ya supaya aman.
Mengapa sih kita melakukan 3M supaya tidak ditegur, misalnya kalau anak-anak di sekolah itu, supaya tidak ditegur oleh gurunya, datang tepat waktu supaya tidak mendapat hukuman. Itu kalau motivasinya motivasi eksternal, hanya untuk menghindari hukuman. Tapi kalau motivasinya motivasi yang tadi internal, maka kita akan menggunakan helm itu, baik ada polisi maupun tidak, kita tetap menggunakan helm karena tujuan kita menggunakan helm itu adalah untuk keamanan diri. Demikian juga tadi misalnya mematuhi peraturan 3M supaya menjaga kesehatan diri kita. Jadi bukan karena takut kita ditegur oleh orang lain jika kita tidak melakukan itu. Jadi untuk mendukung keyakinan yang baik itu harus mengandung motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik ini akan mengembalikan ke nilai-nilai keyakinan sehingga menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Oke, dari peraturan kelas maka akan tercipta peraturan kelas yang dibuat secara bersama-sama, maka akan terwujud suatu keyakinan kelas. Jika keyakinan kelas ini dapat berjalan dengan baik, maka akan muncullah lingkungan positif di sekitar sekolah kita. Jika lingkungan positif ini sudah berjalan dengan baik, maka timbullah budaya positif. Selanjutnya tentang kesepakatan kelas. Sering terjadi permasalahan dengan murid berkaitan dengan komunikasi antara murid dengan guru, terutama ketika murid melanggar suatu aturan dengan alasan tidak mengetahui adanya aturan tersebut. Kurang adanya komunikasi inilah yang menyebabkan relasi antara murid dengan guru menjadi kurang akur. Salah satu langkah dalam menerapkan budaya positif ini adalah dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun suatu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya positif dan disiplin positif di kelas. Sehingga hal ini dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan. Apa yang tertuang dalam kesepakatan kelas? Nah, kesepakatan kelas ini berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja bersama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tapi juga harapan murid terhadap pengajar. Kesepakatan ini disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Hal apa sajakah yang perlu kita perhatikan dalam membuat kesepakatan kelas? Yang pertama, murid ini akan mengalami kesulitan dalam mengingat banyak informasi. Jadi, sebaiknya menyusun kesepakatan kelas ini terdiri dari 4 atau 8 aturan saja. Jangan terlalu banyak sehingga nanti mereka akan merasa kesulitan. Dan tentunya kalau terlalu banyak mereka merasa kesepakatan kelasnya yang dibuatnya itu menjadi tidak bermakna. Malah nanti menjadi tidak efektif kita buat kesepakatan kelas tersebut. Yang kedua, kesepakatan harus disusun dengan jelas dan mudah dipahami, sehingga murid dapat memahami perilaku apa yang diharapkan dari mereka. Yang ketiga, kesepakatan dapat diperbaiki dan dikembangkan secara berkala.
Jadi kalau misalnya di semester ini ada yang terlupa kesepakatan kelas yang belum dituliskan, itu dapat kita lakukan revisi di semester selanjutnya untuk menambahkan kesepakatan kelas tersebut. Nah, untuk mempermudah pemahaman murid, kesepakatan ini dapat ditulis, digambar, atau disusun sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan disadari oleh murid. Nah, strategi lain mungkin yang dapat digunakan supaya kesepakatan kelas ini diingat dan tentunya akan dijalankan oleh murid, yaitu dengan mencetaknya di buku laporan kegiatan murid, sehingga nanti orang tua juga akan tahu kesepakatan kelas anaknya dengan mata pelajaran tertentu itu seperti apa, sehingga orang tua bisa memantau dan mengingatkan anaknya apakah mereka itu sudah mematuhi kesepakatan kelas, apa ada yang dilanggar. Nah, tentunya membuat kesepakatan kelas ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Apalagi ketika kita berhadapan dengan berbagai jenis murid yang memiliki sifat uniknya masing-masing. Tetapi, walaupun ini menjadi tantangan sendiri bagi kita, yakinlah bahwa kita tidak sendiri. Kita bisa bekerja sama dengan rekan guru untuk membuat strategi yang lebih efektif. Jangan ragu untuk berdiskusi dan meminta saran jika diperlukan. Jika cara yang kita pakai kurang berhasil, tidak apa-apa. Mari kita coba cara lain. Karena pada akhirnya, kesepakatan kelas ini akan membantu kita untuk menerapkan proses pendisiplinan kepada murid dan membantu guru untuk mengenal muridnya dengan lebih baik. Tidak apa jika kita gagal di awal, tapi jangan menyerah. Nah, untuk membantu kita menyusun strategi yang lebih optimal, kita perlu pahami juga posisi apa yang kita perlukan supaya murid bisa bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan suasana kelas yang positif. Nah, ini contoh proses pembentukan keyakinan kelas yang saya lakukan. Yang pertama yaitu saya melakukan penjelasan awal. Nah, sebaiknya pembentukan keyakinan kelas ini di awal semester ya. Jadi kalau sebelum kita memulai pembelajaran di semester itu ya, kemudian kita kan juga melakukan sosialisasi tentang penilaian, kita juga sekaligus membentuk keyakinan kelas. Di langkah yang pertama mungkin anak lupa atau bagaimana apa itu tentang keyakinan kelas, kita jelaskan dulu kepada anak-anak bagaimana keyakinan kelas dan apa saja yang akan mereka sepakati dalam keyakinan kelas tersebut. Kita melakukan penjelasan awal. Setelah kita melakukan penjelasan awal dan anak-anak memahaminya dan menyetujuinya, kemudian saya membagikan kertas atau kartu ya nanti yang bisa digunakan oleh murid untuk menuliskan kesepakatan kelas yang mereka inginkan atau peraturan yang ingin mereka inginkan diterapkan di kelas tersebut. Setiap anak tentunya boleh menuliskan lebih dari satu apa peraturan dan kesepakatan yang mereka inginkan di kelas mereka tersebut. Setelah itu, setelah mereka menuliskan di kertas tersebut, kemudian mereka menempelnya di papan tulis maju ke depan supaya nanti bisa kita lihat sama-sama apa sih kemauan mereka, apa sih keinginan mereka yang tertuang dalam kertas tersebut. Selanjutnya dari yang sudah kartu-kartu yang sudah ditempel di papan tersebut, kita bisa analisis satu persatu, kita bacakan satu persatu untuk dibuat suatu kesimpulan tentang keyakinan kelas. Jadi anak-anak tentunya menulisnya itu peraturan-peraturannya kan dengan kalimat yang panjang ya, misalnya berdoa sebelum
dan sesudah pelajaran. Kemudian tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh meminjam tanpa izin, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian mungkin juga ada yang mengatakan bahwa dilarang berbicara ketika guru menjelaskan. Nah, kalimat-kalimat panjang tentang peraturan yang mereka tulis itu kita buat menjadi rangkuman dalam sebuah keyakinan kelas dengan bahasa yang singkat yang tentunya mereka mudah mengingatnya. Nah, ini tadi contoh-contoh misalnya yang mereka tuliskan, selalu kembalikan buku ke tempatnya, kembalikan alat-alat kebersihan ke tempatnya. Nah, kita buat keyakinan kelas dalam kalimat tanggung jawab atau disiplin. Misalnya, dilarang mengganggu orang lain, berarti kita membuat keyakinannya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti bentuk keyakinan tentang disiplin. Tidak berbicara saat guru menjelaskan, berarti tentang keyakinan menghargai orang lain. Tidak mengambil barang milik orang lain, berarti termasuk dalam keyakinan kelas jujur. Jadi peraturan-peraturan yang mereka tulis tadi di kartu itu dalam kalimat yang panjang itu kita buat kalimat singkat yang mudah diingat, yaitu dalam bentuk keyakinan kelas tadi ya. Usahakan tidak melebihi 8 poin ya, karena mereka nanti akan sulit untuk mengingatnya dan menerapkan. Nah, dari beberapa peraturan anak yang kurang lebih kalau SMP sekitar 32 ya, kita dapat membuat keyakinan tadi. Kalau di kelas saya simpulkan menjadi berdoa, menjaga kebersihan, disiplin, saling menghargai, dan jujur. Gitu. Untuk kelas saya buat seperti itu. Oke, selanjutnya tindakan guru. Nah, tindakan guru ini apakah termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Nah, jika kita meminta murid untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat berupa, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Hal tersebut itu termasuk suatu hukuman. Jika kita meminta anak karena kesalahannya, kemudian kita menyuruh anak tersebut untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk suatu hukuman. Kemudian murid misalnya kita minta push up 15 kali karena dia tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk hukuman. Jika kita meminta murid menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicorek-corek atau dia sobek, ini termasuk konsekuensi. Kemudian, jika kita meminta anak membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, ini termasuk konsekuensi. Oke. Apa sih bedanya berarti hukuman dan konsekuensi? Nah, tadi ya seperti jika kamu melakukan kesalahan, silakan kamu lari keliling lapangan gitu, atau menulis kesalahannya sampai 100 kali begitu ya. Nah, hukuman itu biasanya adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sedangkan konsekuensi seperti tadi, murid yang menumpahkan air berarti dia harus membersihkan air tersebut. Atau yang menyobek, mencoret kertas temannya berarti dia harus mengganti. Jadi itu termasuk konsekuensi, jadi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman ini cenderung akan membuat anak merasa sakit, baik itu fisik maupun hatinya, untuk jangka waktu yang lama. Bisa juga ada rasa kesal, dendam mungkin, ke guru yang telah
memberi hukuman tersebut. Jika konsekuensi ini akan membuat anak merasa tidak nyaman sebetulnya, karena dia harus membersihkan meja itu, tetapi dalam jangka waktu yang pendek ketidaknyamanannya itu. Hukuman dapat menjadikan anak kedisiplinan. Jadi mengapa sih harus ada aturan ini? Jadi dia tidak suka disiplin. Konsekuensi menyebabkan anak menghargai kedisiplinan. Hukuman cenderung berupa paksaan. Konsekuensi merupakan stimulus terhadap tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Hukuman merupakan sesuatu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi merupakan konsep diri yang baik. Dengan adanya hukuman ini, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena dia tidak mau dihukum, sehingga dia menyembunyikan, tidak mau mengakui kesalahannya. Tetapi dengan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman dapat menyebabkan anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi menyebabkan anak mungkin kehilangan hak, ya, karena dia harusnya mungkin di jam istirahat itu dia bermain, tapi dia ini harus mengganti pekerjaan temannya yang dirusak tadi, sehingga dia menjadi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, atau diasingkan, namun hanya untuk sementara waktu saja. Nah, hukuman ini sesuatu yang menunjukkan identitas kegagalan, sedangkan disiplin, konsekuensi dan restitusi ini menunjukkan kedisiplinan yang mengacu pada identitas sukses. Oke, ngecek ini terekam ya. Belum? Apanya? Saya tidak kelihatan. Ini. Hah? Videoin. Return to screen. Oh, keren, Mas. Bentar. Ngecek rekam. Ya, aku di merah. Rekam ya, Ibu. Jalan ya, Ibu ya. Mohon maaf, tadi ada sedikit gangguan jaringan ya, sehingga ada sedikit trouble. Masih bisa didengar suara saya? Saya lanjutkan tayangan saya, yaitu tentang tadi ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, hukuman ini menyebabkan identitas kegagalan, sedangkan disiplin melalui konsekuensi dan restitusi ini
Halo, masih bisa didengar suara saya? Halo, saya ulangi. Saya ulangi presentasi saya ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena gangguan tadi ya, jaringan. Oke, tadi tentang restitusi, konsekuensi, dan hukuman. Ya, hukuman ini dapat mengakibatkan identitas gagal ya, karena cenderung bersifat negatif. Sedangkan disiplin dalam bentuk konsekuensi dan restitusi ini dapat menimbulkan identitas yang sukses. Karena jika konsekuensi ini bisa bersikap netral ya, dan restitusi ini akan bernilai positif, yaitu lebih baik. Contohkan di situ, bila hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Jika hukuman menyebabkan anak tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang, konsekuensi menyebabkan anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, restitusi dapat menguatkan murid untuk jangka waktu yang panjang. Pada hukuman, korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan, dan restitusi korban mendapatkan ganti. Pada hukuman, murid atau anak akan tersakiti, konsekuensi mungkin membuat murid merasa tidak nyaman, restitusi menyebabkan murid mendapatkan penguatan. Hukuman menyebabkan perilaku pasif, agresif menjadi meningkat. Sedangkan konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam waktu yang pendek. Restitusi menyebabkan masalah menjadi terpecahkan. Hukuman menyebabkan sistem atau peraturan tidak akan berjalan jika murid itu tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Misalnya hanya di sekolah saja. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman menyebabkan murid membenci peraturan. Konsekuensi menyebabkan murid menghormati peraturan. Sedangkan restitusi menyebabkan murid menghormati dirinya dan orang lain. Materi yang selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa sih kebutuhan dasar dari manusia? Kebutuhan dasar dari manusia meliputi kebutuhan kasih sayang, nyambung. Mohon maaf, ada gangguan jaringan sedikit.
kebutuhan dasar manusia. Apakah bisa share screen-nya bisa terlihat? Bu. Bisa nggih? Oke. Kebutuhan dasar manusia ini meliputi kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Jika kita sebagai guru mengatakan kepada anak, tidak boleh bersenandung, maka mereka berpendapat, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku kan suka dan senang menyanyi. Jika anak mengatakan hal tersebut karena kita larang anak tersebut bersenandung, maka sebetulnya mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu tentang kesenangan. Kemudian jika ada anak yang mengatakan, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh, biar aku kelihatan cantik. Jika anak yang tidak mendapat perhatian dari guru padahal sudah membuat perilaku yang lebih istimewa di hari itu, maka dia ingin mendapatkan kebutuhan dasarnya, yaitu cinta kasih. Kemudian contoh selanjutnya, anak mengatakan bahwa aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja, ceramah terus. Tidak ada variasinya, tidak ada selingannya. Jika anak berpendapat seperti itu, berarti mereka sedang ingin kebutuhan dasarnya terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar kebebasan. Berikutnya misalnya anak mengatakan, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Akhirnya saya kan malu gitu. Berarti dia ingin menunjukkan kebutuhan dasarnya, yaitu penguasaan. Oke, selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol. Oke, ada 5 teori posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh guru di sekolah ya. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu sebagai pemantau. Dan yang kelima, itu sebagai manajer. 2 dari posisi kontrol, yaitu penghukum dan membuat orang merasa bersalah ini biasanya akan memunculkan teori motivasi ekstrinsik karena hanya untuk menghindari hukuman. Jika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, maka murid kecenderungannya memiliki motivasi yang ekstrinsik tadi ya, hanya untuk menghindari hukuman. Dan ini termasuk identitas gagal. Bagaimana sih contohnya jika kita sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah? Jika kita sebagai guru yang tipe penghukum, ini misalnya, guru berbuat, mengherdik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian kita berkata, kalau kamu tidak mau melakukan ini, awas ya, rasakan. Hasilnya apa yang kita lakukan dengan memperlakukan anak seperti itu, mungkin mereka akan justru memberontak, menyalahkan orang lain, atau bahkan mereka berbohong untuk menghindari hukuman yang kita berikan. Murid akan meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Dan murid akan berkata, biarkan saja. Nanti juga marah-marah lagi.
Biasanya juga seperti itu. Nah, dampaknya mereka akan mengulangi lagi kesalahannya. Jadi mereka abai. Walaupun kita hukum, itu mereka tetap tidak mengabaikan nasihat kita. Mereka tetap mengulangi kesalahannya. Nah, jika kita sebagai guru dengan posisi kontrol, pembuat orang merasa bersalah, ini dicontohkan, misalnya guru berbuat dengan kita berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu jangan seperti itu, ibu sangat kecewa terhadap kamu. Kemudian kita berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Kamu kok selalu seperti ibu sih? Seperti itu diulangi terus. Stres ibu mengajar kamu itu. Hasilnya jika kita seperti itu, maka anak dapat menyembunyikan kesalahannya, menyangkal atau bahkan dia juga berbohong. Supaya menghindari tadi ya, supaya gurunya itu tidak marah kepada dia. Kemudian murid akan meletakkan guru dalam dunia yang berkualitas. Agak sedikit lebih bagus daripada yang tipe penghukum tadi. Kemudian tentunya murid akan mengatakan kepada guru, maafkan saya Bu, begitu. Tetapi ini akan menjadikan anak menjadi merasa rendah diri. Kemudian 3 posisi kontrol yang lainnya, yaitu teman, pemantau, dan manajer. Sebagai teman dan pemantau ini, teori motivasinya masih untuk mengharap imbalan atau ketergantungan pada orang lain, tapi sudah bisa menunjukkan identitas berhasil atau sukses. Nah, jika kita mengambil posisi kontrol guru sebagai teman, maka di sini dicontohkan guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan ini demi ibu. Masa kamu tidak mau membantu ibu? Ingat, ibu kan biasa membantu kamu. Hasilnya, anak mengalami ketergantungan. Kemudian, murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu sebagai teman saya. Ternyata begitu ya. Nah, dampak pada murid lemah, tidak mandiri, dan menjadi tergantung. Nah, jika kita mengambil posisi kontrol sebagai pemantau, biasanya kita akan melakukan perhitungan dan mengukur. Kita akan mengatakan kepada mereka, apa sih peraturannya? Kenapa kamu bisa melakukan ini? Ingat tidak peraturannya seperti apa? Hasilnya, anak akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian, murid akan meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia yang berkualitas. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang akan saya peroleh? Kemudian berapa halaman yang harus saya tulis? Dampak dari posisi pemantau yang kita lakukan adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer. Jika kita mengambil posisi sebagai manajer, maka anak dapat menghargai diri sendiri karena kontrolnya berasal dari kontrol diri atau dari dalam. Guru akan melakukan pengajuan pertanyaan-pertanyaan dengan mengatakan apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini.
Jadi anak lebih diajak berdiskusi atau berkomunikasi atas pelanggaran yang mereka buat. Hasilnya, guru akan menguatkan pribadi anak tersebut, sehingga murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Hasilnya adalah murid akan mampu mengevaluasi dirinya dan bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, tergantung nanti Bapak Ibu bisa mengambil teori atau posisi kontrol yang mana yang Bapak Ibu inginkan. Nah, ini yang terbaik jika kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini contoh-contoh pernyataan yang kita ucapkan kepada murid. Misalnya kita mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti kita sebagai guru dengan posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kita sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Berarti kita sebagai teman. Jika sebagai pemantau, kita bisa mengatakan, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kemudian jika kita sebagai manajer, kita mengatakan, bagaimana kalau kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa solusinya? Kamu selalu yang paling akhir, selalu seperti itu. Berarti kita sebagai penghukum. Nah, segitiga restitusi, kita kembali ke materi tersebut. Karena ini kaitannya dengan penyelesaian masalah yang atau pelanggaran peraturan yang dilakukan murid. Nah, restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, jujur pada diri sendiri, dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memiliki 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, hal inilah yang disebut dengan segitiga restitusi. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat, misalnya, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan seperti itu. Nah, ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita sebagai guru dapat menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang.
dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Setelah anak tenang dan mengatakan mengapa dia melakukan seperti itu, langkah yang kedua yaitu memfasilitasi tindakan yang salah. Kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dapat masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut, sehingga anak merasa dipahami. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi ini, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Nah, ini contoh-contoh penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Gambar yang pertama ini terjadi ketika pada saat memulai pelajaran, yaitu berdoa, saya mendengar ada murid yang tidak khusyuk berdoa. Jadi dia bersenandung sendiri, sibuk sendiri di belakang. Kemudian anak tersebut saya panggil ke depan untuk menanyakan mengapa dia bisa berbuat seperti itu. Kemudian menanyakan lagi apakah dia tahu kesepakatan kelas apa yang kita sepakati bersama. Nah, setelah dia menyadarinya dan mengatakan ternyata dia bersenandung tadi, dia merasa tidak mendengar ada komando dari temannya untuk berdoa bersama, sehingga dia santai untuk berdoa. Kemudian dia menyadari kesalahannya karena dia tidak konsentrasi tadi mendengarkan, sehingga dia tidak ikut berdoa, dan dia menyadari kalau dia sudah melanggar kesepakatan kelas, yaitu berdoa. Kemudian ketika saya tanya, maka dia menjawab dia ingin mengulangi berdoa sendiri di depan kelas. Selanjutnya contoh kasus yang kedua. Nah, ketika seorang anak sedang membersihkan kelas, ada seorang anak yang lainnya iseng membuang sampah sengaja, dia menggoda temannya. Yang satu membersihkan kelas, dia malah menggoda dengan membuang sampah sembarangan. Yang satu yang sedang membersihkan ini merasa tidak terima karena merasa temannya ini melanggar kesepakatan kelas, sehingga terjadi keributan. Kemudian keduanya ini saya panggil untuk melakukan tadi ya langkah-langkah segitiga restitusi, menanyakan
memvalidasi, menanyakan keyakinan. Ya, saya tanya kepada yang berbuat seperti itu, kenapa dia membuang sampah sembarangan, alasannya karena iseng gitu ya, ingin menggoda temannya. Kemudian saya tanyakan lagi apakah dia tahu kesepakatan kelas yang dia langgar. Kemudian dia memahami bahwa dia telah melanggar kesepakatan kelas untuk menjaga kebersihan. Kemudian saya tanyakan lagi apa yang akan diperbaiki dia. Dia akan membantu temannya untuk menyelesaikan, membersihkan kelas. Selanjutnya, pada kasus yang ketiga, nah ketika pengamatan objek, nah ada satu anak ini yang suka mengintip pekerjaan temannya. Jadi tidak mau bertanya cara yang benar dalam mengamati seperti apa, tapi dia cenderung mengintip pekerjaan temannya, mencontek seperti itu ya. Dan temannya ini merasa tidak nyaman, merasa terganggu, sehingga terjadi keributan antara keduanya. Kemudian keduanya saya panggil untuk penyelesaian masalah. Saya tanya mengapa mereka berbuat seperti itu, alasannya seperti apa. Tentunya setiap orang itu tidak lepas dari kesalahan, tapi bagaimana kita dapat memperbaiki kesalahan. Setelah mereka menyadari kesalahannya, dia merasa melanggar kesepakatan kelas, yaitu tentang kejujuran. Kemudian anak yang melakukan hal tersebut meminta maaf kepada temannya karena merasa tidak jujur dan mengintip pekerjaan temannya tanpa izin tadi. Oke, demikianlah diseminasi yang saya lakukan hari ini. Mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman tentang penerapan disiplin positif yang dilakukan di kelas Bapak Ibu Guru. Saya persilahkan. Monggo, mungkin ada yang ingin berbagi. Oke, silahkan Ibu Naila. Baik Bu, apakah suara saya sudah terdengar? Oh, sudah terdengar sangat jelas. Ya, baik. Saya juga sudah mencoba menerapkan disiplin positif di dalam kelas melalui penetapan keyakinan kelas seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nurul. Saya mencoba di kelas 8 dan kelas 9 Bu. Kemudian dari beberapa yang sudah diterapkan itu, alhamdulillah keyakinan kelas itu bisa menjadi dasar atau fondasi bagi anak-anak selama melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi memang dengan menerapkan keyakinan kelas itu kita tidak perlu susah-susah mengingatkan, ayo kamu rame, ayo kamu belum mengumpulkan tugas, tapi kita cukup, ayo kita ingat apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Misalnya ketika saya menjelaskan kemudian ada yang ramai sendiri begitu ya Bu. Kemudian mereka akan menjawab, menghargai orang lain Bu. Oh ya, menghargai orang lain berarti apa yang bisa kita terapkan? Salah satunya mendengarkan ketika Bapak Ibu Guru menjelaskan, menghargai teman ketika sedang berpendapat dan seterusnya. Seperti itu Bu, keyakinan kelas yang sudah kami coba diterapkan di kelas. Ya, terima kasih masukannya Bu Naila. Jadi mungkin dengan keyakinan kelas tersebut kita tidak perlu menjadi guru yang marah-marah terus gitu mungkin ya. Karena kalau kita harus marah-marah terus, mungkin anak juga merasa jemu. Kok tiap hari kalau masuk kok marah, kok darah gitu ya. Jadi anak juga merasa tidak nyaman. Kita juga sendiri kan kalau marah itu jadi mengajarnya kan menjadi tidak nyaman. Dengan penerapan budaya positif melalui langkah-langkah restitusi itu kita berusaha untuk mengendalikan emosi antara kita dengan murid. Ya. Mungkin ada yang ingin berbagi lagi dari Bapak Ibu yang lain. Dipersilahkan.
Pak Rifki mungkin kemana ini bisa berbagi. Bapak Ibu guru mungkin ada yang bisa berbagi dengan kegiatan kesepakatan kelas mungkin yang sudah diaplikasikan di kelas masing-masing. Oke, jika sudah tidak ada lagi yang ingin memaparkan pengalamannya atau sharingnya, maka kegiatan pada pagi hari ini marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah untuk yang beragama Islam, untuk yang beragama selain Islam, silahkan menyesuaikan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Mari saya hantarkan. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan atas kesempatan waktu yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan diseminasi saya tentang budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini membawa manfaat bagi kita semua dan membawa kemajuan dunia pendidikan khususnya di SMP Negeri 2 Jepara dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas berbagi ilmunya. Terima kasih juga Bapak Ibu guru yang berkenan hadir. Terima kasih. Semoga sukses semuanya. Lancar. Izin live ya, Bu. Oke, amin, amin. Izin live, Ibu. Oke.